Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya sempat hadir dalam sebuah majelis ilmu yang dilaksanakan di sebuah perumahan elit di Surabaya, di mana waktu itu jamaah yang hadir lebih dari 150 orang dan ditampung di dalam satu rumah yang mewah besar milik seorang pengusaha sukses di Surabaya. Rupanya majelis ta'lim itu umurnya sudah lebih dari 8 tahun ya. Karena dibentuk di tahun 2015 sampai hari ini masih tetap istiqomah berjalan setiap Kamis malam Jumat. Menariknya adalah rupanya ketua majelis taklim itu sendiri adalah pemilik rumah itu sendiri. Dan beliau juga yang membuka majelis itu, bahkan sesekali beliau membacakan hadis, sesekali beliau membacakan ayat untuk para jamaahnya. Dan yang tidak kalah menarik adalah dalam rangka untuk mempertahankan istiqomahnya jamaah untuk bisa hadir di majelis ta'lim itu setiap malam Jumat, sesekali kadang tuan rumah atau ketua majelis ta'lim itu dia memberikan door prize kepada para jamaahnya, dan itu digunakan, dan uangnya untuk door prize itu diambil dari uang pribadi beliau sendiri. Waktu saya hadir itu jemaah dirahmati Allah, door prize yang beliau keluarkan itu sekitar 18 juta rupiah untuk 14 orang jamaah, mungkin yang paling istiqomah waktu itu. Saya melihat fenomena ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya tertarik sekali dan saya teringat dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, kalau nggak salah ayat 37. Allah bilang sama kita semua, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekumpulan orang laki-laki yang dia sibuk ngurusi dunia, dia sibuk bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai lembur sampai malam. Ada juga yang ngurusi dunia, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kesibukan dia ngurusi dunia itu sama sekali tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan bisnisnya itu, kesibukan bekerjanya setiap hari itu tidak membuat dia lalai untuk kemudian ingat pada Allah Subhanahu wa taala.
wa iqamis shalah, wa itaiz zakah. Kesibukan dia ngurusi dunia itu tidak melalaikan dia untuk tepat waktu salat berjamaah. Tidak melalaikan dia untuk mendirikan salat. Waktu zuhur Allah panggil dia datang, waktu asar Allah panggil dia datang, saat zuhur, saat sibuk-sibuknya Allah panggil dia, taruh dulu pekerjaannya, dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktunya bayar zakat, dia tidak kemudian mangkir dari bayar zakat, dia tunaikan zakatnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang ini kata Allah adalah mereka yang selalu khawatir datangnya hari di mana hati dan pendengaran mereka bergejolak, gemeter, ketakutan, yaitu hari kiamat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini biasa dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat atau karakter dari orang zuhud. Bapak tahu zuhud? Tahu ya zuhud? Apa zuhud itu? Gampangannya itu nggak terlalu cinta dengan dunia. Ya. Ayat ini sering dipakai dalam rangka untuk menjelaskan sifat atau tipikal orang zuhud. Bahwa orang zuhud itu salah satu sifatnya adalah dia sibuk ngurusi dunia. Dia bekerja, dia sibuk bisnis, dia sibuk usaha, dia sibuk mengelola dunia ini, tapi hatinya itu tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak lalai untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Selama ini sebagian besar di antara kita memahami orang itu kalau mau zuhud harus tinggalin dunia. Dia harus mau hidup dalam keadaan miskin. Dia harus kemudian berada di masjid terus, menyendiri, uzlah, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan keluarganya. Dia uzlah, khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Rupanya kalau berdasarkan ayat ini tidak begitu, jemaah yang dirahmati Allah. Justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zuhud yang hakiki adalah mereka tetap bekerja, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Mereka tetap mengelola bisnisnya, mereka tetap berusaha, mereka kelola dunia ini, tapi giliran Allah panggil, dia datang. Hatinya itu tidak tertaut dengan dunia, walaupun badannya sibuk dengan dunia. Itu Pak. Maka saya melihat waktu kemarin hadir di majelis itu, saya mendapati orang kaya zuhud itu modelnya kayak gini. Kaya miskin itu bisa jadi semuanya bisa zuhud. Kaya bisa zuhud, miskin juga bisa zuhud. Tapi kalau kita disuruh milih, miskin zuhud atau kaya zuhud Pak? Ayo jujur. Hah? Kaya zuhud lah. Kaya zuhud. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Saya ini sebagai pengantar Ustaz ya, karena tema kita berbeda. Saya ingat betul dengan apa yang dilakukan Umar Ibnul Khattab. Bapak Ibu dirahmati Allah. Umar Ibnul Khattab itu kaya luar biasa. Kaya sekali. Tapi kekayaan beliau itu tidak membuat beliau kemudian lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dari inginnya Umar Ibnul Khattab itu bekerja plus juga bisa tetap belajar. Baginda Rasul itu punya majelis setiap hari namanya majelis duha. Asal tidak dalam posisi sedang berperang, beliau akan melaksanakan majelis duha itu. Umar saking dari pinginnya setiap hari ikut majelisnya baginda Rasul, tapi di satu sisi beliau juga masih pengen tetap bekerja. Umar tuh koordinasi, bahasa kita kerjasama dengan partner atau tetangganya. Kata Umar, kalau hari ini aku yang datang ke majelis baginda Rasul, maka kau yang bekerja. Kau urusi bisnismu, urusi perdaganganmu.
Nanti giliran aku pulang dari majelis baginda Rasul, aku akan sampaikan kepadamu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Besok gantian, kata Umar, kamu yang datang, aku yang bekerja. Nanti kalau kamu selesai dari majelis baginda Rasul, kau sampaikan kepadaku apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Coba bayangkan, Pak. Sebegitunya. Umar itu bekerja, Umar itu berbisnis, Umar itu berwirausaha, tapi dia tetap mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak cek aja lah. Kalau Bapak baca sirah ya, terutama sirah para sahabat. Bapak tahu al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tahu, Pak? Tapi pernah dengar istilah ini, 10 sahabat yang pernah dijamin masuk surga. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Itu oleh baginda Rasul disebut dalam satu hadis panjang sekali. Kata baginda Rasul, Abu Bakar fil jannah, Umar bin fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil... Terus begitu, ada 10. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, terus Zubair bin Awam, terus ayo, ada titik berhentinya ini nanti. Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abdurrahman bin Auf, terus Talha bin Abu Ubaidillah, terus Bilal tidak masuk pada hadis ini. Ibnu Abbas tidak masuk pada hadis ini. Hamzah juga nggak masuk pada hadis ini. Ini tebak-tebakan ini gitu nih. Siapa kira-kira? Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Jarrah. Ada 10, Pak. Semuanya dijamin masuk surga. Berarti kalau udah dijamin itu kita tahu bagaimana ibadah mereka. Tapi kemudian saya mau tanya, siapa di antara 10 ini yang miskin? Siapa? Siapa yang miskin? Halo? Ayo, Pak. Siapa? Ada yang miskin. Siapa? Enggak. Siapa? Yang miskin satu, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dia punya kekurangan dari sisi finansial, tapi dia punya kekuatan dari sisi hasanah keilmuan Islamnya. Yang miskin satu, 9-nya kaya semua, Pak. Dan semuanya dijamin masuk surga. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bekerja. Maka jangan selalu punya pikiran bahwa zuhud itu harus pengangguran. Enggak. Kasihan istri sampean, kasihan anak sampean. Zuhud itu bisa kaya, bisa miskin. Kaya miskin itu pilihan. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau milih, mending kita zuhud kaya dibanding zuhud miskin. Yang susah itu udah miskin gak zuhud, Pak. Itu susah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terinspirasi betul pada majelis itu. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kemarin bilang bahwa kita akan berbicara tentang janji Allah itu benar. Tapi saya pikir saya ada satu tema lagi yang mungkin ini sangat bermanfaat. Apalagi kemudian saya lihat banyak anak-anak di sini. Ada satu cerita, satu kisah nyata yang pernah dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Birrul Walidain. Jadi dalam kitab Birrul Walidain itu Imam Ibnu Jauzi pernah menukil satu kisah yang dialami oleh Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar cerita kepada Ibnu Jauzi. Kemudian sampai Ibnu Jauzi ditulis kisah itu dalam kitab Birrul Walidain. Apa kisahnya? Malik bin Dinar itu pernah suatu waktu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika selesai ritual ibadah haji itu semua, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya itu, tiba-tiba Malik bin Dinar di malam hari ra'a fi naumihi, beliau kemudian bermimpi di dalam tidurnya.
Mimpinya adalah beliau tiba-tiba mendengar dalam mimpi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suara. Karena ternyata Malik bin Dinar ketika beliau tawaf itu, sebelum beliau tidur, beliau tawaf, itu Malik bin Dinar bergumam begini, banyak sekali ya orang yang tawaf ini. Seandainya aku tahu siapa di antara mereka yang kemudian diterima hajinya, maka aku kemudian akan datang kepada dia dan aku salami dia, aku ucapkan kalimat selamat pada dia. Dan sekiranya juga aku tahu siapa di antara orang yang haji dan umrah ini, yang tawaf ini, kemudian haji umrahnya nggak diterima, maka aku akan datang kepadanya, ku ucapkan bela sungkawa kepadanya. Maka karena gumaman ini, jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya malam harinya beliau bermimpi. Karena Malik bin Dinar itu ulama luar biasa. Dulu mantan perampok, Pak. Jadi mantan penjahat, jadi ulama. Akhirnya malam harinya beliau bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu beliau mendengar satu suara, di mana suara itu mengatakan, wahai Malik, apakah engkau bertanya tentang orang yang berhaji dan berumrah? Kata suara itu, ketahuilah bahwa Allah telah menerima semua orang yang berhaji dan berumrah tahun ini, yang berkulit merah atau yang berkulit hitam. Tahu yang berkulit merah, Pak? Itu kulitnya kalau disentuh sedikit merah, Pak, saking dari kuningnya. Jadi orang kalau sudah ke kuningnya kebangetan, itu disentuh sedikit merah dia, Pak. Yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya satu. Dan Allah marah murka kepadanya, bahkan Allah lemparkan hajinya ke mukanya. Cuma yang dirahmati Allah, waktu itu Malik bin Dinar terperanjat dari tidurnya, berkeringat beliau, gemeter. Kenapa gemeter? Kenapa berkeringat? Beliau ketakutan, khawatir yang satu itu adalah dirinya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba mimpi itu masuk ke dalam dirinya? Dan kenapa satu yang nggak diterima? Jangan-jangan yang satu itu adalah dirinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian tidak bisa tidur sampai subuh, sampai besoknya masih terus kepikiran, ini yang satu ini siapa? Yang satu ini siapa? Jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Hingga akhirnya malam kedua, beliau bermimpi lagi, bertemu dan mendengar suara yang sama tapi dengan kalimat yang lebih detail. Suara itu mengatakan, yang satu itu bukan engkau Malik, tapi yang satu itu adalah jamaah yang berasal dari Khurasan, namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Siapa, Pak? Muhammad bin Harun al-Balkhi. Itu jemaah yang dirahmati Allah, beliau bangun malam itu dengan senyum yang bahagia. Berarti itu bukan dirinya. Tapi di satu sisi jemaah yang dirahmati Allah, beliau penasaran, siapa Muhammad bin Harun al-Balkhi? Kenapa kemudian dari sekian banyak jamaah haji diterima, justru dia satu-satunya yang tidak diterima? Maka pagi harinya beliau mendatangi kem-kem orang Khurasan yang naik haji. Kita tuh kalau naik haji biasanya kan tinggalnya berkemah-kemah gitu, dan di tempat ini jamaah Indonesia, ini jamaah Malaysia, begitu, Pak. Nah, maka beliau datang ke kumpulan jamaah Khurasan. Kemudian beliau bertanya kepada orang Khurasan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi? Ketika nama itu disebut, jemaah dirahmati Allah, semua orang Khurasan tahu. Bahkan di antara mereka kemudian ada yang menyahut, engkau bertanya tentang seseorang yang di Khurasan dikenal sebagai orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahli puasa, orang yang paling ahli baca Quran, orang yang paling ahli zikir, orang yang paling khusyuk di antara kami.
Dalam mimpinya ini orang nggak diterima, tapi testimoni masyarakat mengatakan dia orang paling ahli ibadah. Maka penasaran itu semakin membuncah. Kata Malik bin Dinar, di manakah aku bisa menjumpai Muhammad bin Harun al-Balkhi? Maka orang itu menyahut, kalau kau ingin bertemu dengan Muhammad bin Harun al-Balkhi sejak 40 tahun yang lalu, kata dia, kata orang ini, orang Khurasan ini, Muhammad bin Harun al-Balkhi setiap malamnya dia sholat malam, setiap siangnya dia puasa, dan setiap tahun dia akan naik haji ke Baitullah. Coba bayangkan, setiap malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa, kemudian setiap tahun dia akan naik haji ke Baitullah. Maka itu artinya 40 tahun dia sudah naik haji. Dan biasanya setelah dia naik haji, dia akan tinggal di reruntuhan kota Mekah, berkholwat, uzlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka informasi ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Malik bin Dinar. Beliau kemudian bergerilya dari satu reruntuhan ke reruntuhan berikutnya, terus begitu hingga akhirnya beliau bertemu dengan Muhammad bin Harun al-Balkhi, yang waktu itu dia sedang menghadap sebuah dinding, kedua tangannya ditali, Pak. Yang talinya itu juga mengikat kedua kakinya. Maka Malik bin Dinar terkejut dan dia akhirnya masuk. Rupanya langkah Malik bin Dinar itu kedengaran oleh Muhammad bin Harun al-Balkhi. Kan ngadepnya ke sini, Pak. Malik bin Dinar di belakang. Dia masuk, itu langkahnya kedengaran. Kata Muhammad bin Harun al-Balkhi, siapa kamu? Man anta? Kata Malik bin Dinar, aku Malik bin Dinar. Lihat kalimatnya. Gerangan apa yang membuat engkau datang menemuiku? Apakah engkau melihat mimpi? Kalau kau melihat mimpi, ceritakan kepadaku mimpimu itu. Coba bayangkan. Dia belum bilang apa-apa Malik bin Dinar, tapi Muhammad bin Harun sudah tahu kalau dia bermimpi. Apakah engkau melihat mimpi? Kalau kau melihat mimpi, ceritakan kepadaku mimpimu itu. Kalau orang sekarang begini nih, Pak. Laris, Pak. Malik bin Dinar terkejut dia. Dari mana dia tahu? Maka kata Malik bin Dinar, aku malu menceritakannya kepadamu. Iya, aku bermimpi, tapi aku malu menceritakan mimpiku kepadamu. Kata Muhammad bin Harun, ceritakan saja mimpimu kepadaku, aku akan dengarkan. Maka dia bercerita bahwa semua saat aku tidur, kata dia, kata Malik bin Dinar, aku mendengarkan satu suara, di mana suara itu mengatakan bahwa seluruh jamaah haji tahun ini diterima kecuali hanya dirimu. Mendengar itu pecah tangis Muhammad bin Harun al-Balkhi. Menangis dia terseduh-seduh sampai sesenggukan, Pak. Apa kalau sesenggukan? Sampai sesenggukan. Maka kemudian dia menoleh kepada Malik bin Dinar, kemudian duduk bersama Malik bin Dinar. Lalu kemudian dia membuka cerita aslinya. Dia mengatakan begini, 40 tahun yang lalu, kata beliau, kata Muhammad bin Harun, aku adalah seorang pemabuk. Setiap malam aku mabuk, menenggak khamr berbotol-botol. Hingga di suatu malam, kata beliau, aku menenggak khamr begitu banyaknya di rumah temanku. Kemudian aku pulang ke rumah saat larut malam. Waktu itu, kata Muhammad bin Harun, yang membukakan pintu adalah ibuku. Lalu ibuku kemudian memapahku masuk ke dalam dapur. Dan ibuku memasak masakan kesukaanku, kemudian menyuapiku. Ketika ibuku menyuapiku, kata Muhammad bin Harun al-Balkhi, tiba-tiba ibuku mengatakan satu perkataan yang membuat aku tersinggung. Apa kalimatnya? Kata ibuku, nak, malam ini adalah malam terakhir bulan Sya'ban. Besok kita akan masuk pada hari pertama bulan Ramadan. Semua orang nak mempersiapkan untuk berpuasa besok.
Lantas kenapa engkau masih mabuk saja? Kalimat itu ketika terdengar oleh Muhammad bin Harun al-Balkhi, beliau kemudian merasa tersinggung, ditampar ibunya. Pak. Ketika ibunya ditampar, kata Muhammad bin Harun ketika bercerita kepada Malik bin Dinar, ibunya tiba-tiba mengatakan satu kalimat yang membuat dia lebih sakit hati. Apa kalimatnya? Kata ibunya, wailul laka, celaka engkau anakku. Maka kalimat itu membuat hatiku sakit. Aku pegang tengkuk lehernya. Kemudian aku dorong leher itu ke dalam perapian di dalam dapur, sehingga kepala itu terbakar dan ibuku juga terbakar. Istriku yang, kata Muhammad bin Harun, istriku yang menyaksikan peristiwa itu, dia mendorongku kemudian masuk ke dalam kamarku kemudian mengunciku. Pagi harinya, kata Muhammad bin Harun, aku sudah sadar dari mabuk semalam. Maka kemudian aku buka pintunya kekunci. Maka aku gedor-gedor, istriku membukakan. Maka aku bertanya kepada istriku, kenapa engkau kunci pintunya? Kata istriku, semalam engkau telah membunuh ibumu sendiri. Maka Muhammad bin Harun kemudian lari ke tempat perapian semalam, dan dia mendapati ibunya sudah seperti roti bakar yang terpanggang. Maka dia berteriak sekuat-kuatnya, dia menyesal, akhirnya kemudian dia bertaubat. Sejak saat itu, kata Muhammad bin Harun, semua uangku, hartaku, kusedekahkan atas nama ibuku. Dan sejak saat itu, setiap malam aku bangun sholat qiyamul lail, dan setiap siang aku berpuasa dalam rangka memantaskan diri untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan setiap tahun saya pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, dan setiap selesai aku melaksanakan ibadah haji, selalu saja datang kepadaku orang ahli ibadah sebagaimana engkau datang kepadaku, dan dia juga membawa mimpi sebagaimana engkau bermimpi saat ini. Coba bayangkan, ketika dia tadi bertanya, apakah engkau melihat mimpi, ceritakan kepadaku. Itu rupanya sudah ke-40 kali orang yang sama, bukan orang yang sama, orang ahli ibadah yang datang kepada beliau dan bermimpi hal yang sama. Coba bayangkan, jemaah yang dirahmati Allah, dosa pada orang tua itu, melawan pada orang tua itu, durhaka pada orang tua itu, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai ibadah kita kepadanya. Kurang apa qiyamul lail setiap hari, puasa setiap hari? Kurang apa setiap tahun berangkat haji, tapi di hadapan Allah pahalanya 0. Tapi menariknya, Muhammad bin Harun tidak pernah menyerah, Pak. Muhammad bin Harun tidak pernah, walaupun dia sudah bertahun-tahun merasakan hal yang sama. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, masa sebegitunya 40 tahun gak diterima padahal dia sudah bertobat? Jemaah yang dirahmati Allah, ini beda. Yang dia zalimi sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia gak tahu mau minta ampun kepada siapa. Orang yang dia sakiti sudah meninggal. Maka dia bingung bagaimana cara mendapatkan ampunan. Akhirnya dia melakukan satu ibadah yang sangat besar, tapi ternyata punya nilai 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali buat kita sebagai seorang anak dan juga sebagai orang tua. Sebagai seorang anak, kalau kita durhaka sama orang tua, Allah gak pandang sholat kita, Allah gak pandang puasa kita. Selama orang tua kita belum ridho sama kita, itu ibadah kita itu 0 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Malik bin Dinar ketika mendengar kisah itu, ditamparlah sama Malik bin Dinar. Prak! Kata Malik, kok ada anak sedurhaka dirimu? Langsung kemudian Malik bin Dinar meninggalkan Muhammad bin Harun al-Balkhi, karena dalam persepsi Malik bin Dinar ini susah cara pengampunannya.
Kan kita tahu Pak, kalau kita itu zalim sama orang, kita nggak akan dimaafkan sama Allah sebelum kita minta maaf sama dia. Ini masalahnya, yang dizalimi sudah meninggal. Ini yang susah. Dan yang dizalimi itu siapa? Ibunya sendiri. Allah paling tersinggung kalau ada anak menzalimi orang tua. Gak peduli mau muslim atau mau kafir, Allah tersinggung. Urusan orang tua ini jemaah dirahmati Allah. Allah gak peduli mau muslim atau kafir. Kalau muslim bakti sama orang tua, Allah bahagiakan dia. Tapi kebahagiaannya dibawa sampai akhirat. Tapi kalau kafir, kemudian dia bakti sama orang tua, dia nyenengin, bahagiain orang tua, Allah kasih bahagia di dunia, tapi tidak dibawa sampai akhirat. Setelah Malik bin Dinar kemudian keluar dari tempat itu, malamnya jemaah yang dirahmati Allah, dia kembali bermimpi hal yang sama, mendengarkan suara yang sama, cuma kalimatnya berbeda. Kalimatnya begini, wahai Malik, apakah engkau pantas untuk menghakimi seseorang? Karena Malik mengatakan bahwa celaka orang ini, celaka. Sementara Muhammad bin Harun itu terus berdoa pada Allah. Ya Allah, walaupun tahu, aku tahu, ini luar biasa Muhammad bin Harun. Walaupun aku tahu susah untuk minta ampun, tapi aku tidak pernah putus asa dari rahmatmu. Maka malam itu Malik bin Dinar bermimpi, apakah engkau akan menjadi penyebab orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni Muhammad bin Harun al-Balkhi. Kelak dia di padang mahsyar, dia akan berjumpa dengan ibunya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dicuci dosanya pada ibunya, kemudian diangkis dari neraka, dimasukkan ke telaga Kautsar, dipertemukan lagi dengan ibunya, dimasukkan ke dalam surga bersama ibunya. Coba bayangkan, kita ini gak bakalan mungkin bisa setiap malam qiyamul lail, gak bakalan mungkin bisa setiap hari puasa, bahkan gak bakalan mungkin bisa 40 tahun berturut-turut kita naik haji. Tapi bakti sama orang tua itu menjadikan pahala ibadah-ibadah kita luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingat betul Pak, kalimatnya Imam Ibnu Abbas ketika beliau memberikan tafsir pada surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Bunyi ayatnya kan begini, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada semua manusia. Kalimat Allah semua manusia, gak peduli muslim atau kafir, semua manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Terus panjang ayatnya. Intinya ayat ini menjadikan satu perintah kepada kita semua dari Allah bahwa kita diminta untuk berbuat baik sama kedua orang tua kita. Cuma yang menarik adalah ketika Imam Ibnu Abbas memberikan tafsir pada ayat ini, beliau mengatakan begini, kalaulah ada orang yang dia punya kecerdasan di atas rata-rata, punya keterampilan, bahasa kita punya keterampilan, punya passion, punya skill yang di atas rata-rata. Mestinya orang kalau kayak gini ini mestinya sudah makmur, sudah sukses begitu. Bahkan mungkin dia sudah salat 5 waktu, sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap cita-citanya dikabulkan. Tapi kok ternyata hidupnya bertambah gelisah, bertambah banyak masalah. Kata Imam Ibnu Abbas, bab pertama kali yang perlu dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Kita sudah dianggap sholih Pak, sudah ke masjid terus, sudah di saf terdepan terus, bahkan sudah berdoa setiap malam, sudah tahajud setiap malam. Mestinya orang yang begini nih hidupnya enak, lempeng, nyaman, aman, tenang. Tapi kok ternyata tambah gelisah, tambah banyak masalah, tambah amburadul, semrawut hidupnya. Kata Imam Ibnu Abbas, bab pertama kali yang perlu dia evaluasi, bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Kenapa seperti itu? Kata Imam Ibnu Abbas, karena syukurnya seorang hamba itu nggak bakalan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sebelum dia bersyukur pada orang tuanya. Walaupun kita setiap malam bilang, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, itu gak didengarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita punya hubungan tidak baik sama kedua orang tua kita. Gak masuk, Pak. Maka kalau syukur kita tidak diterima, maka kita sampai masuk pada satu kaidah dasar di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah ada orang dia bersyukur, maka nikmatnya Allah tambah. Tapi kalau ada orang dia kufur atau syukurnya gak diterima, maka azab Allah itu pedih. Maka jangan heran, walaupun sudah sholat 5 waktu, sudah qiyamul lail, kalau masih menganggap orang tua musuh, masih tidak nyaman sama orang tua, masih melawan, masih tidak bakti sama orang tua, tidak menghormati, tidak memuliakan orang tua, jangan pernah berharap hidup bisa aman-aman saja. Gak bakalan nemu ada orang menganggap orang tuanya musuh atau benci sama orang tuanya, hidupnya aman-aman saja. Gak bakalan ada. Kalaupun ada, itu istidraj. Kalaupun ada, itu istidraj. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena Allah itu amat sangat memuliakan orang tua. Kan Allah menjamin melalui baginda Rasul, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu manakala orang tua ridho sama kita. Walaupun kemudian kita sudah berikhtiar sekuat tenaga agar Allah ridho, ternyata kita masih punya hubungan yang tidak baik sama orang tua, ya Allah gak bakalan ridho juga. Dan murkanya Allah itu juga tergantung murkanya kedua orang tua kita. Maka baginda Rasul itu sempat bilang sama kita semua, kata beliau, perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya sebelum akhirnya nanti kita dibalas di surga, itu perbuatan baik sama orang tua. Kalau bapak berbuat baik sama orang, atau ngasih ke masjid gitu, atau ngasih ke anak yatim gitu, itu perbuatannya, balasannya itu tidak secepat dibalas waktu kita berbuat baik sama orang tua. Cuma dirahmati Allah, saya punya satu kisah yang saya alami sendiri. Beberapa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, saya mendapatkan telepon dari keluarga di Madura. Waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa sepupu saya meninggal. Sepupu saya ini, dia itu seusia saya, lahir 91 sama, mungkin dia juga lebih tua, mungkin 90-an. Waktu itu saya ketika ditelepon, saya bilang sama orang tua bahwa saya masih ada pekerjaan ibu, saya minta izin untuk pulang nanti waktu Sabtu Minggu. Maka saya diizinkan, akhirnya saya pulangnya waktu Sabtu Minggu. Cuma yang menarik adalah, ternyata ketika dia itu meninggal, dia itu sudah sakit kurang lebih selama 2 pekan. Menariknya adalah ketika dia mau meninggal itu, dia minta tolong sama ibunya untuk diantarkan ke kamar mandi. Maka dipapahlah sama ibunya. Ketika dipapah, beberapa langkah keluar dari kamarnya, rupanya dia itu dongak itu, lihat ke atas gitu loh. Kemudian dia bilang begini, Bu, dengan bahasa Madura tapi saya terjemahkan, kayaknya aku mau dijemput. Lalu kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, masih sempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu kemudian tangannya lemes, badannya lemes, kemudian jatuh, meninggal. Bapak Ibu, kalau kita
Naza itu ya, kalau naza, kemudian kita masih sadar, masih bisa kontrol diri kita. Oh, saya mau dijemput, kemudian masih bisa ngontrol untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu makhluk yang menyenangkan, tidak menakutkan. Karena kalau menakutkan, pasti panik kita ini. Ketika panik, maka kita nggak bisa kontrol diri kita. Ada yang ketakutan, ada yang tidak bisa mengatakan apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kalau yang datang itu makhluk yang menyenangkan, tidak menakutkan, maka kita bisa kontrol diri kita. Oh, ini waktunya aku mau mengucapkan 2 kali. Maka dia berhasil dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini mulia luar biasa. Saya mendengarkan itu, saya kemudian bertanya-tanya, kira-kira apa istimewanya anak ini. Dia sepermainan dengan saya tahu betul bagaimana anaknya. Mungkin urusan salat berjamaah itu lebih istiqomah bapak-bapak ibu sekalian. Bapak tahu, kalau bapak tahu orang Madura, itu setiap orang Madura punya musolanya masing-masing, Pak. Iya kan? Urusan salat berjamaah model kayak begini susah. Urusan qiyamul lail mungkin lebih banyak bapak ibu. Saya bertanya-tanya terus sampai akhirnya saya pulang itu. Jemaah dirahmati Allah, saya pulang, kemudian saya jumpa dengan ibunya. Ibunya masih sembab, masih sering menangis. Karena satu sisi ibunya merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena ternyata anak ini adalah anak yang paling berkhidmah sama kedua orang tuanya. Saya baru mendapatkan jawabannya. Mereka ini ada 5 bersaudara, tapi yang 3 kakak-kakaknya itu sudah keluar negeri, keluar daerah, sudah menikah, sudah sibuk dengan urusannya. Adiknya masih kecil, dialah yang setiap hari ngopeni ayah ibunya, ngantar ibunya ke pasar, nyari rumput buat sapi ayah ibunya. Setiap hari dia melayani ayah ibunya. Maka kenapa kemudian ibunya merasa kehilangan betul ketika anak ini yang duluan dipanggil? Dari situ saya dapat jawaban bahwa baktinya anak ini sama orang tuanya itu oleh Allah dibalas kontan dengan kematian yang husnul khotimah. Walaupun kita tahu mungkin sisi ibadah ritualnya tidak sebaik orang-orang yang kemudian setiap hari di masjid, tapi sisi kebaktiannya pada orang tua itu nomor 1 bagi dia. Main di mana saja ibunya telepon, nah antarkan ibu ke sini, pulang dia. Sampai usia 20, 28, 29 tahun belum nikah, terus bersama ayah ibunya, ngurusi, berkhidmah sama ayah ibunya. Allah kasih balasan kontan, di mana Allah kasih dia husnul khotimah. Apa yang lebih baik dari husnul khotimah? Ada yang lebih baik dari husnul khotimah? Tidak ada. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini penting sekali bahwa baktinya kita pada kedua orang tua kita, memuliakan mereka, menghormati kita, itu membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul itu pernah satu majelis begini bersama para sahabat semua. Baginda Rasul bilang begini, ada seorang hamba, kata baginda Rasul, dia tidak pernah bermajlis bersama saya sebagaimana kalian bermajlis sama saya. Dia tidak pernah bertemu dengan saya sebagaimana kalian bisa bertemu dengan saya. Tapi kata baginda Rasul, hamba ini, orang ini, di sisi Allah derajatnya sama seperti kalian. Coba bayangkan. Dia nggak pernah ketemu Rasul, walaupun hidup sezaman dengan baginda Rasul, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah belajar kepada baginda Rasul, duduk bermajlis sebagaimana para sahabat. Tapi derajatnya di sisi Allah itu sama dengan kalangan para sahabat. Waktu itu para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa ya Rasul? Siapa kira-kira? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu, dia hidup sezaman dengan baginda Rasul. Tapi waktu baginda Rasul hidup ada di Mekah dan di Madinah, Uwais ada di Yaman. Terlampau jauh dan tidak bisa bertemu.
Tapi menariknya, Uwais walaupun dibilang sebagai tabi'in, karena tidak berjumpa dengan baginda Rasul, derajatnya sama dengan kalangan para sahabat. Sampai baginda Rasul itu berpesan khusus kepada Umar ibn Khattab. Kata baginda Rasul, Umar, kalau kelak engkau ditakdirkan ketemu dengan orang ini, jangan lupa kau minta doa sama dia. Suruh minta doa. Suruh minta didoakan. Umar protes, bukan protes. Umar tanya balik kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa aku harus minta doa sama dia? Bapak Ibu, kurang apa Umar coba? Kurang mustajab apa doanya Umar? Kan kita tahu di dalam satu hadis itu bahwa ada 3 doa yang tidak bakalan kemudian ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kalau ada pemimpin yang adil, negerinya barokah? Karena doanya tidak ditolak. Umar itu kurang adil apa? Umar kurang adil apa? Ketika zaman Umar itu futuhat luar biasa. Bahkan janji baginda Rasul saat perang Khandaq, baginda Rasul bilang kita akan dikasih kunci Yaman, kita akan dikasih tanah Syam, kita akan dikasih tanah Persia. Itu semua terjadi di zaman Umar. Bahkan saking adilnya Umar, itu futuhat yang terjadi di zaman Umar, kekuasaan kaum muslimin waktu itu hampir mencapai 1/3 bumi. Coba. Bahkan Umar sempat kelimpungan mencari SDM yang mau ngurusi ini, saking dari kebanyakan. Adil luar biasa, adil sekali. Tapi seadil-adilnya Umar masih disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Umar nanya, kenapa ya Rasulullah aku harus minta doa sama dia? Kata baginda Rasul, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Antara dia dengan Allah nggak ada hijab. Maka sekali dia berdoa, Allah kasih kalau dia mau. Ini kalau ada Uwais Al-Qarni hari ini Pak, laku keras. Betul. Tapi Uwais gak mau. Bahkan beliau itu sangat tidak mau di record begini, gak mau beliau. Sangat gak mau. Karena khawatir itu merusak merusak keikhlasannya dan lain sebagainya. Cuma yang jelas jemaah dirahmati Allah, Umar akhirnya ketemu dan minta doa juga kepada Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan baik yang paling cepat dapat balasan itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Bapak kalau ada proyek, ada tender, ada kegelisahan, ada banyak masalah, coba ikhtiari dengan wasilah bakti, berbuat baik, bahagiakan orang tua. Itu cepat dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya demi Allah, saya merasakan betul bab ini. Saya merasakan betul. Termasuk ketika baginda Rasul bilang, dan perbuatan buruk yang paling cepat dapat siksanya sebelum dia nanti disiksa di akhirat, itu perbuatan buruk sama orang tua. Kalau sudah berbuat buruk, berbuat jahat sama orang tua, gak bakalan aman hidupnya. Gak bakalan. Bukan hanya saya yang jamin, Allah dan Rasulnya yang menjamin. Sebelum Covid itu Bapak Ibu, saya pernah khutbah di salah satu lembaga pemerintahan di Surabaya. Saya sebut saja, di kantor pajak Jawa Timur. Waktu itu saya khutbah bicara tentang birrul walidain. Kemudian ketika saya selesai khutbah, biasanya akan disuguhi makanan atau minuman masuk ke ruang khotib gitu. Ketika masuk ke ruang khotib, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba
ada seorang anak muda masuk ke dalam ruang khotib itu, duduk persis depan saya. Saya melihat matanya masih sembab, sepertinya dia menangis saat khutbah tadi. Kemudian dia bilang begini, "Ustadz, saya merasakan betul apa yang antum tadi sampaikan saat khutbah." Saya bilang, "Kenapa mas?" Mungkin usianya tak terpaut jauh sama saya, masih muda sekali. "Ustadz," kata dia, "sejak saya kuliah di Jember dulu, hingga kemudian saya lulus dan akhirnya saya merantau ke Surabaya, Allah itu mempermudah sekali jalan saya sampai akhirnya saya mendapatkan posisi yang cukup prestis di kantor ini," kata dia. "Cuma semua berubah Ustadz sejak 6 bulan yang lalu." Ini kejadian sebelum Covid. Saya bilang, "Apa itu mas?" "Sejak saat itu kedua orang tua saya harus bercerai Ustadz, harus karam, keluarga kami berantakan gara-gara kesalahan dari ibu saya." Bahasa kita, ibunya itu syirik pak. Apa syirik itu? Hah? Syirik pada suami berarti menyekutukan suami. Ya, saya bilang syirik. Karena kesalahan ibu, maka kemudian ayah saya tidak bisa memaafkan, akhirnya bubar keluarga kami. Sejak saat itu Ustadz, kata dia, saya benci dengan ibu saya. Saya putus semua hubungan dengan ibu saya, offline maupun online. Saya tidak pernah tanya kabar, saya tidak pernah silaturahim, karena saya menganggap bahwa ini adalah kesalahan dari ibu saya. Tapi justru sejak saat itu hidup saya berubah. Semua isu negatif yang ada di departemen saya, semua ngarah ke saya Ustaz. Dan saya merasa tidak kuat lagi, kata dia. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz, saya jadi ingat ibu saya. Jawaban saya mudah saja, karena Quran menunjukkan. Saya bilang, "Mas, Allah saja ketika orang tua kita menyuruh kita untuk syirik, menyekutukan Allah, Allah masih bilang sama kita, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jangan kau taati perintah syiriknya, tapi jangan kau kurang ajar sama keduanya. Cobain. Itu orang tua kita sudah merintahin kita untuk syirik, tapi Allah masih bilang fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau kurang ajar sama keduanya, tapi jangan kau taati perintah untuk syiriknya. Tidak usah ikut untuk perintah syiriknya, tapi jangan coba-coba benci sama orang tua. Jangan coba-coba kemudian merendahkan orang tua, bahkan sampai kemudian memukul, membenci orang tua. Gak boleh tetap. Kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan sampai ada keluhan, orang tuaku Ustadz, orang tuaku ahli bid'ah, katakan, orang tuaku sesat, orang tuaku jahat. Itu kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak. Seperti apapun orang tua tetap manusia. Dia punya celah untuk melakukan dosa sama seperti kita. Maka jangan sampai karena hanya dosa 1, 2 kali sampai 1000 kali, itu kita menutup kebaikan mereka sejak kita berada dalam kandungan mereka sampai kita dewasa seperti saat ini. Maka saya mengatakan tidak pernah layak hati seorang anak membenci orang tuanya seperti apapun orang tuanya. Gak bakalan layak. Kalau sampai ada anak benci sama orang tuanya, itu yang dia benci adalah Tuhannya. Kalau sampai ada seorang anak memusuhi orang tuanya, yang dia musuhi adalah Tuhannya. Kita ini Pak, sebagai seorang anak, kadang kita suka-suka, itu kadang kita menilai orang tua kita itu terlalu dalam. Punya kesalahan sedikit saja, sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba semua kebaikan itu terhapus. Padahal orang tua kita itu tetap saja dia manusia.
Dan kita di depan mereka tetap saja kita itu seorang anak. Walaupun kita profesor, doktor, pinter, ustadz, kiai, tetap saja kalau kita ketemu dengan mereka, kita ini seorang anak yang masih butuh bimbingan, butuh nasihat. Maka jangan sampai karena kesalahan 1, 2, 3, 4 sampai 1000 sampai tak terbatas dari kesalahan orang tua itu kemudian mendelete, menghapus kebaikan mereka. Sudah sekian lama mereka mendidik dan mencintai kita. Gak boleh. Nah, kenapa saya bilang tadi, urusan orang tua Allah gak peduli mau muslim mau kafir, sama saja. Kalau kau muslim baik sama orang tua, kau akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau kau kafir baik sama orang tua, kau akan bahagia di dunia tapi tidak dibawa ke akhirat. Maka Jemaah dirahmati, ini penting sekali. Ini penting sebelum yang lain. Sebelum kita memperhatikan sholat kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, tolong perhatikan hubungan baik kita sama orang tua. Karena jangan sampai ibadah-ibadah kita bernilai 0 di hadapan Allah karena kita tidak punya komunikasi yang baik dengan kedua orang tua kita. Karena ini kita Pak suka-suka, karena kita hidup di Surabaya. Di Surabaya ini kalau pengen kajian itu mudah sekali. Nyari kajian di masjid-masjid itu mudah sekali. Kita sering ngaji di masjid ini, masjid itu, mas terus tiba-tiba kita merasa sudah punya ilmu banyak. Pulang ke kampung, ketemu sama orang tua di rumah tiba-tiba berbeda, kita bilang orang tuaku sesat. Tetap gak boleh. Sejak kapan ilmu itu membuat kita tidak punya adab sama orang tua? Cuma yang dirahmati Allah, ini penting sekali. Maka saya sampaikan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Allah ridho, kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau orang tua kita nggak ridho, Allah juga nggak bakalan ridho. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menjadi amal salih, menjadi perenungan, pelajaran buat kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.